Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Tak lupa pula kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa yang masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar ini. Maka untuk itu marilah kita mengucapkan doa kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama yang berjudul tentang usaha kantor camat dalam menuju good governance. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama M. Farfan, kedua Dina Hartiani, ketiga Fatmawati, keempat Yuliantri Kabunggul. Langsung saja kepada pemateri saya persilakan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Hasibuan 2011, pemimpin atau atasan merupakan orang yang paling tepat untuk mengambil inisiatif dalam usaha menciptakan hubungan yang baik di antara orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi, karena pemimpin merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan. Menciptakan hubungan yang baik merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga, karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menentukan sukses tidaknya roda pemerintahan tersebut. Berbicara pemerintahan pada masa sekarang tentu tidak terlepas dari yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan good governance. Istilah ini sudah sangat lazim disebut sebagai cerminan konsep pemerintah di era modern. Tata kelola pemerintahan yang baik ini merupakan praktek penyelenggaraan pemerintah yang tidak halal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya globalisasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah suatu keharusan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik tidak lepas dari profesionalisme penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparatur pemerintah yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau. Selain itu, dalam menjalankan pemerintah sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memproses informasi yang akurat dan memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mendorong terjadinya bagi perubahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126, camat adalah merupakan perangkat daerah yang dalam melakukan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menanggulangi sebagai urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana disebut di atas, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah, salah satunya melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, kewenangan yang dijalankan oleh daerah kabupaten dan daerah kota begitu kompleks. Maka untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut, Bupati Wali Kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat sebagai Pasal 126 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran uraian tugas jabatan struktural dan fungsional pada pemerintahan kecamatan. Sebagaimana dalam penelitian ini, pemerintah kecamatan merupakan pemandangan tangan dari pemerintah Kabupaten Bima. Kecamatan Wawo merupakan
salah satu kecamatan yang berada lingkup administrasi Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, jumlah desa dimiliki oleh Kecamatan Wawo dengan jumlah 9 desa. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dilihat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana usaha kantor camat dalam menuju good governance, studi di kantor camat Wawo Kabupaten Bima. Yang kedua, apa yang menjadi faktor penghambat kantor camat Wawo dalam menuju good governance. 1.3 Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui usaha kantor camat dalam menuju good governance. 2. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Manfaat teoritis. Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk upaya pengembangan administrasi publik dan berguna juga untuk referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian kepada peran camat mewujudkan good governance, bahkan manajemen sumber daya aparatur. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pemimpin organisasi, bahkan camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance di wilayah masing-masing. Bab 2. Tinjauan pustaka. Konsep good governance. Woodrow Wilson yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke-27 kira-kira 125 tahun yang lalu memperkenalkan bidang studi administrasi publik yang di dalamnya terdapat istilah governance. Wacana tentang governance dan pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelola pemerintahan. Tata pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan good governance sebagai persyarat utama untuk setiap program bantuan mereka. Tahun 2004 lahirlah pemerintah lokal yang diberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan daerahnya. Local government dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus pula diiringi dengan penerapan prinsip good governance. Tata pemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral di mana dengan adanya era globalisasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Dari definisi tersebut, governance meliputi 3 domain, yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat yang sering berinteraksi. Arti good dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Indikator kualitas governance. Banyak pendekatan dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pengembangan good governance. Untuk mendekatinya dengan prinsip-prinsip yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip good governance. UNDP mengemukakan 9, yakni prinsip-prinsip, yakni partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, orientasi, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Keberhasilan pengembangan konsep ini adalah dengan mengidentifikasi isu-isu menonjol di sekitar tatanan baru disebut Kaufman. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang. Accountability terhadap suatu organisasi. 2. Political stability. Stabilitas politik adalah gagasan bahwa lembaga pemerintah di pemerintah lokal, negara bagian atau federal memiliki kontrol dan bahwa hal-hal tampaknya menjadi stabil dan berjalan lancar.
3. Government effectiveness adalah proses implementasi dalam menjalankan kinerja pemerintah dalam mengaplikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan baik. 4. Regulatory quality merupakan cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. 5. Control of corruption, suatu aktivitas pengawasan dan pemantauan terhadap pendeteksian penyelewengan anggaran yang dapat menguntungkan sepihak atau golongan orang. 6. Hunter dan Shah mengembangkan konsep Common of Governance Quality Index yang mencakup indeks partisipasi warga negara, indeks orientasi pemerintah, indeks pembangunan sosial, dan indeks manajemen ekonomi. Tahap kinerja good governance. Tata kelola pemerintah yang sehat setidak-tidaknya secara konseptual mengandung dua dimensi, yaitu dimensi substansial dan prosedural. Yang pertama menyangkut gambar ideal yang ingin diwujudkan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan gambar ideal itu harus diwujudkan. Penerapan konsep tata kelola kepemerintahan yang sehat menurut salah satu definisi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang diimplementasikan dan diukur pada organisasi apapun. Pengambilan keputusan yang bernuansa sebaliknya jika inersia dan patologi yang dialami oleh institusi pelaksana, maka rentang waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Karakteristik pemimpin yang efektif. Pemimpin atau leader mempunyai macam-macam pengertian dari para ahli. Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, menurut Hasibuan, pemimpin adalah seorang yang mempergunakan kewenangan dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi sebagaimana diungkapkan Sadarmayanti, bahwa pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Pemimpin adalah seorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan pimpinan atau manajer adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif, manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan. Kata pimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi. Orang yang mempunyai bawahan karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal dan tanggung jawab. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa karakteristik pemimpin yang efektif. Karakteristik pemimpin merupakan ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Ada 4 karakteristik atau syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran nasihat dari orang-orang sekitarnya. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya kepada organisasinya. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Teori kepemimpinan berdasarkan ciri memberi petunjuk tentang ciri-ciri pemimpin, yaitu Siagian 2003. Yang pertama, pengetahuan umum yang luas, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, kemampuan analitik, rasa ingin tahu, keterampilan berkomunikasi secara efektif, kemampuan menentukan skala prioritas, rasionalitas, keteladanan, ketegasan, dan terakhir orientasi masa depan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa pemimpin harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpin. Keahlian ini terlihat dari sifat, watak, dan perilaku yang tercermin dalam setiap tindakan.
Secara umum, seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama, tanggung jawab seimbang. Keseimbangan di sini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dua, model peranan yang positif. Peranan di sini adalah tanggung jawab, perilaku atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu. Tiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik harus bisa menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas serta dengan cara yang tepat. Peran kepemimpinan dalam organisasi. Berbagai pendapat dan definisi kepemimpinan muncul sesuai dengan dari segi apa orang memandang segi kepemimpinan tersebut. Menurut Rich et al., kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. Manusia tidak dapat hidup bermasyarakat sesuai kodratnya bila mereka melepaskan diri dari ketergantungannya pada orang lain. Kepemimpinan seseorang berperan berbagai penggerak dalam proses kerjasama antara manusia dalam organisasi termasuk sekolah. Menurut Paul Harrisay dan Kenneth H. Blanchard yang dikutip oleh Panji Anorogan dalam bukunya Perilaku Keorganisasian, pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dari definisi di atas jelas bahwa seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi tertentu dalam hierarki organisasi. Pemimpin selalu melibatkan orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di mana ada pemimpin, maka di sana ada pengikut yang harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan. Jadi, kepemimpinan itu akan terjadi dalam situasi tertentu. Seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan seseorang berperan sebagai penggerak dalam proses kerja antar manusia dalam organisasi termasuk sekolah. Berdasarkan pemikiran ini, maka harus dibedakan antara kepemimpinan dan manajemen. Agrawal sebagaimana dikutip Panji Anorogan 1995 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan kemauan mereka. Kemampuan dan usaha untuk mencapai tujuan pemimpin. Kepemimpinan menurut Hall digambarkan seperti suatu pemecahan yang sangat mudah terhadap gejala masalah dalam berorganisasi. Dengan kata lain, tujuan kepemimpinan adalah mempengaruhi organisasi lain. Dalam hal ini, karyawan atau bawahan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain merupakan inti dari kepemimpinan, sedangkan untuk mempengaruhi orang lain, pemimpin perlu mengetahui beberapa strategi antara lain. Yang pertama, menggunakan fakta dan data untuk mengemukakan dan alasan yang logis. Dua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang ada dalam perusahaan. Tiga, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Empat, melakukan negosiasi. Lima, menggunakan pendekatan langsung dan kalau terpaksa menggunakan kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Dan kelima dan keenam, memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Ketujuh, sehubungan dengan yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa kemampuan memimpin dan ketaatan pada pemimpin lebih banyak didasarkan pada gaya kepemimpinan yang ditunjukkan kepada pemimpin itu sendiri. Dalam suatu organisasi diperlukan adanya seorang pemimpin untuk mengatur dan bertanggung jawab atas jalannya suatu proses dalam organisasi tersebut. Figur pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memahami dan menyadari bahwa keteladanan yang diberikannya berdaya pengaruh jauh lebih hebat dibandingkan bila ia hanya mengkhotbahkannya, dan bisa menjadi sebuah alat yang ampuh dan efektif yang mampu menunjang kinerja organisasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang
memiliki wawasan pribadi untuk tumbuh bersama organisasi dan mengubah pandangan mereka sendiri, atau menyadari keterbatasan mereka dan memungkinkan bentuk kepemimpinan yang lain muncul. Organisasi yang terus berhasil akan memaksa pemimpin untuk memperhitungkan bagaimana cara menumbuhkan proses yang tadi dapat bekerja dalam skala kecil dan dengan orang muda ke dalam proses yang berfungsi dalam skala global dengan karyawan yang makin matang. Untuk menciptakan dan menghidupkan suatu organisasi diperlukan suatu visi, keyakinan, dan energi yang kuat. Diperlukan suatu penilaian, kebijakan, kebajikan, dan berikut. 1. Jujur. 2. Kompeten. 3. Melihat ke depan. 4. Selalu memicu inspiratif. 5. Pandai dan cerdas. 6. Objektif, berlaku adil. 7. Berwawasan luas. 8. Berani mengambil resiko. 9. Tidak basa-basi, langsung pada persoalan. 10. Penuh imajinasi. Perilaku pemimpin. Berbagai riset menunjukkan kepemimpinan sangat bervariasi berdasarkan situasi yang dihadapi. Pelayanan publik. Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang baik, yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini karena tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. Menurut Sinambela, pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan. 3. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 5. Profesional, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 7. Persamaan perlakuan tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan. 11. Ketepatan waktu dan dalam pelayanan, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal
tertentu yang krusial, tata kelola kepemerintahan yang sehat, good governance, merupakan konsep yang menghubungkan negara dengan penduduk. Dalam laporannya yang bertajuk Making Service Work for People, Bank Dunia 2004 mengungkapkan ketika fungsi pelayanan publik di sebuah negara berjalan dengan baik, maka sebenarnya yang mendapatkan manfaat bukan sekadar penduduk tetapi juga pemerintah. Pernyataan ini mengandung banyak makna. Dua di antaranya adalah: pertama, keberfungsian pelayanan publik menggambarkan pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan penduduk. Pemerintah mampu menyelenggarakan fungsi ini dengan mutu prima. Yang pertama menyangkut the right things, sedangkan yang kedua berkaitan dengan do them right concept. The right dalam konteks pelayanan publik mengandung makna yang krusial. Ini juga merupakan suatu yang sulit juga pada birokrasi yang terbiasa tidak akrab dengan penduduk. Konsep do them dalam konteks yang sama juga menyediakan banyak nuansa. Yang paling jelas adalah terjadinya pergeseran dari kebiasaan do less, speed more ke arah do more, speed less secara teoritik. Pergeseran ini menandai telah tercapainya fase revisiting government pada diri birokrasi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati. Langsung saja ke materinya tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Camat Bawo. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dengan pertimbangan kemudahan akses dan kemudahan untuk memperoleh data. Peneliti juga sudah sangat paham dan akrab dengan lokasi penelitian. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiono 2009. Menurut penulis informan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, Pak Camat, kedua, Sekretaris Camat Bawo, yang ketiga, Kepala Seksi Pemerintahan, yang keempat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 5, tokoh masyarakat, dan yang keempat, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu pertama, data kualitatif. Menurut Meleong 2005, data kualitatif adalah jenis data yang berhubungan dengan nilai, misalnya adanya pernyataan sebagai suatu keutuhan pada konteks dari suatu keutuhan tersebut. Yang kedua, data kuantitatif. Menurut Ari Kunto 2002 mengatakan bahwa data yang bersifat kuantitatif adalah data yang berwujud berdasarkan dalam rangka hasil perhitungan pengukuran. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pertama, data primer. Bagong, Suyanto, dan Sutina mengatakan data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti, umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek melalui proses wawancara. Data primer ini merupakan data yang sangat urgen untuk kesuksesan penelitian, maka dari itu data primer akan diperoleh di Kecamatan Bawo, baik itu yang berbentuk dokumen maupun yang dihasilkan melalui wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder sebagai data pendukung yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data sekunder melalui surat kabar, majalah, media, jurnal, dan lain sebagainya yang mendukung hasil penelitian. Dan yang ketiga, teknik
pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Berapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Secara akademik maupun logistiknya, yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasa teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Pertama, metode pengamatan atau observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Kedua, metode wawancara atau interview. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dengan lawan bicara. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pertanyaan lebih terbuka akan tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan. Kecepatan wawancara dapat diprediksi bersifat lebih fleksibel tetapi terkontrol. Wawancara semi struktur disesuaikan dengan kondisi informan dan lokasi wawancara. Dalam pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Yang ketiga, metode dokumentasi. Metode dokumentasi Ari Kunto 2002 yaitu pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen Husnaini. Beberapa penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini akan digunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peranan camat dalam mewujudkan good governance. Yang keempat, teknik analisis data. Dikarenakan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, maka teknik analisis data data yang akan diperoleh yaitu data kualitatif. Yang dimaksud untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang mencakup dalam permasalahan yang dilakukan di lokasi penelitian pada saat pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pertama, reduksi data. Reduksi data yaitu kegiatan memilih data dan penyederhanaannya dari data kasarnya dan memberikan kode pada data di analisis, di mana semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data sejalan dengan pendapat Ari Kunto. Mengatakan reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pengusahaan pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian data. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk data-data atau kalimat yang dapat dimengerti. Dalam penelitian ini, peneliti dapat memilah data yang bisa menjawab masalah yang diteliti. Dengan penyajian dan data memudahkan untuk memahami apa yang jadi titik masalah. Ketiga, penarikan kesimpulan. Aktivitas penelitian yang dilakukan merupakan suatu proses siklus di antaranya komponen-komponen tersebut, sehingga data yang didapatkan benar-benar mewakili dan sesuai konteks masalah yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hartiani. Saya akan menyampaikan materi dari bab keempat, hasil dan pembahasan. Keadaan tahun 2010, jumlah desa di Kecamatan Wawo mencapai 9 desa, yakni Desa Tarlawi, Raba, Pesa, Tori, Maria, Kambilo, Kombo, Maria Utara, dan Riamau. Dari 11 desa tersebut, yang terluas adalah Desa Tarlawi seluas 29,33 km persegi, dan Desa Riamau menjadi desa yang merupakan desa dengan jarak terjauh dari ibu kota kecamatan. Akses desa-desa ke ibu kota kecamatan secara umum relatif dekat, yakni berkisar antara 0 hingga 21 km. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten ke desa-desa berkisar antara 10 km hingga 60 km. Pertama, pemerintah. Berdasarkan struktur pemerintahan yang berlaku di Kecamatan Wawo, terdapat perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, kepala-kepala urusan, dan kepala dusun. Namun seiring waktu ada 2 desa yang tidak memiliki kepala desa karena beberapa sebab. Semua desa di bawah telah memiliki sekretaris, 55 orang kepala urusan, dan 122 orang kepala dusun. Tidak berbeda dengan jumlah kepala dusun, jumlah anggota hansip dan kamra juga cukup variatif antar desa. Tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan aktivitas di dalam sebuah organisasi, para pegawai berdasarkan pada tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan pemerintah. Adapun tugas dan pokok pegawai pada kantor Kecamatan Bakau adalah tugas camat, yaitu 1. Camat mempunyai tugas pokok pemimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, camat mempunyai fungsi 1. Perumusan penetapan visi misi, rencana strategi dan program kerja kecamatan. 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana. 3. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kecamatan. Yang keempat, pelaksanaan peraturan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintah. Tugas pokok sekretaris camat yaitu 1. Sekretaris camat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok pemimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja pemerintah kecamatan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretaris camat mempunyai fungsi 1. Pengkoordinasian, penyusunan rencana strategi, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja kecamatan. B. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran dan program kerja kecamatan. C. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup camat. D. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan keuangan, pegawaian, dan perlengkapan. E. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan status kerja perangkat desa. Tugas pokok kepala subbagian umum dan kepegawaian. 1. Subpegawaian umum dan
kepegawaian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok pemimpin merencanakan, mengatur, mengawali, dan mengkoordinasikan kegiatan dalam mengelola administrasi, pelayanan umum, dan kepegawaian. 2. Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi 1. Penyusunan rencana kerja dan program kerja sebagian. 2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi, pelayanan umum, kepegawaian, dan perlengkapan. 3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan organisasi umum, kepegawaian, dan perlengkapan. 4. Pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data kebutuhan perlengkapan. Tugas pokok kepala subbagian perencanaan. 1. Subbagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok pemimpin. Kami merencanakan, mengatur, dan mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam melakukan pelaksanaan urusan perencanaan. 2. Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala subbagian perencanaan mempunyai fungsi A. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, B. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan, C. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang pengelolaan. Tugas pokok kepala seksi pemerintahan. 1. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai pemimpin, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan dan administrasi pemerintah kependudukan dan pertahanan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tugas pokok kepala seksi ekonomi pembangunan. Seksi ekonomi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai pemimpin, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ekonomi pembangunan mempunyai fungsi yaitu 1. Penyusunan rencana kerja dan program kerja seksi, 2. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas pokok kepala seksi pemberdayaan masyarakat. Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala penyampaian pemimpin, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok kepala seksi kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai pemimpin, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian. Deskripsi peran camat. Usaha kantor camat tidak bisa lepas dari peran camat itu sendiri. Camat adalah pimpinan tertinggi di suatu kantor kecamatan. Oleh karena itu penting untuk melihat berbagai pola yang ada terkait aktivitas camat dalam usahanya mewujudkan good governance. Deskripsi kelemahan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan responden, maka kelemahan dari camat dalam mewujudkan good governance adalah sebagai berikut. 1. Transparansi. Transparansi merupakan salah satu karakteristik good governance. Karena itu asas transparansi dalam melaksanakan pemerintah daerah menjadi satu hal yang sangat penting sekaligus menjadi momok bagi oknum-oknum yang dapat menghambat aktivitasnya. 2. Berkeadilan. Keadilan adalah sebuah hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan bisa berisi sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban yang tidak pandang bulu atau pilih kasih. Keadilan juga bisa diartikan sebagai satu keseimbangan atau keharmonisan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran camat dalam mewujudkan good governance dapat memilih proses alternatif tindakan untuk mengatasi sebuah masalah, yaitu selalu secara musyawarah. Jadi musyawarah sebelum mengambil keputusan, ada diskusi bila ada permasalahan yang terjadi, melibatkan sekretaris camat, subang, dan staf minta saran sebelum mengambil keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara yang digunakan camat dalam mengambil keputusan sudah baik. Selalu membangun komunikasi dengan bawahan sehingga pengarahan camat untuk bekerja lebih baik untuk
bisa bekerja dengan awal dan akhir mengadakan rapat bersama, kemudian memberikan paparan untuk perencanaan di dalam tahun anggaran yang akan datang, sehingga camat di dalam proses pekerjaan tidak lepas dari tim koordinasi, membuat tim pembangunan kecamatan, tim yang bisa bekerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Camat Wawo melakukan berbagai perannya sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam memberikan motivasi yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam memberikan motivasi yang kenyataannya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informasi yang telah diolah. Hasilnya adalah camat dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin. Hal ini dapat dilihat dari kajian aspek good governance. Yang pertama itu keputusan. Di dalam mengambil keputusan, camat selalu melakukan pelajaran dan pengadaan rapat internal dengan kepala seksi semua staf. Baru keputusan itu akan diambil yang terbaik, kemudian diaktualisasikan. Yang kedua, membangun tim kerja. Camat membangun tim kerja dengan cara melakukan evaluasi tim, mentoring dengan desa. Selain itu, camat juga selalu membangun komunikasi yang baik dengan bawahan untuk bisa bekerja dengan baik dan memberikan paparan agar tidak lupa saling koordinasi. Yang ketiga, memberikan motivasi. Camat selalu memberikan semangat kebersamaan, kekeluargaan, sehingga apapun masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat. Selain itu, camat juga selalu turun untuk menemui bawahan bila ada, untuk memberikan semangat dengan memberikan arahan. Saran. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, penelitian menyarankan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memberikan dan menciptakan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Untuk itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Yang kedua, perlunya peningkatan pemahaman pegawai tentang asas-asas penggunaan tenaga. Yang ketiga, perlunya pemerintah lebih memperhatikan atau mempertimbangkan tentang pengangkatan camat di wilayah tersebut agar lebih memenuhi persyaratan kualitas baik dari segi pendidikan, pengalaman, dan kemampuan individual. Yang keempat, bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja camat. Hendaknya pemerintah kota dapat memberikan penghargaan kepada para camat yang berprestasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga akan memberikan penghargaan, memberikan semangat bagi para camat untuk berprestasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.